Tapi kami semua Tuhan tanpa terkecuali, ruangan ini hanya dalam kuasa Roh Kudus yang ambil alih ruangan ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan,
Aja. Tapi iya manusia itu namanya maunya yang enak, kayak ketawa kayak anak-anak. Anak-anak itu maunya yang seneng-seneng aja. Nggak tahu rasanya sulitnya kita orang tua membiayai hidup ini kadang-kadang nggak mikir. Pokoknya minta aja, minta aja. Saya pak papa jadi minta gitu ya. Tapi jangan tahu sekot-sekotnya gundulnya bapaknya rambut dengan itu urusan mereka. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu mendidik, mengajar saya. Setelah saya punya anak-anak, punya menantu, punya cucu, saya baru tahu. Oh, Tuhan mendewasakan saya. Jangan kaget, karena setiap orang yang dikasih luar biasa, ditegur, diajar, dididik, jangan sakit hati, jangan marah, jangan menyesal, jangan ngomel. Persoalan manusia maunya yang enak-enak aja. Kenapa Tuhan ini hari begini, kurang apa saya Tuhan? Saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah setia ke gereja, kurang apa? Oke, saya ikut berkorban. Kok sekarang kenyataan pahit harus ku alami? Jangan kira sekolah saja ada ujiannya. Kalau ujiannya tidak lulus, ya dan naik tingkat. Nah, hidup kita mau ditinggal. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kamu akan naik, tidak akan turun. Perjalanan hidup orang percaya bukan seperti roda yang berputar, begitu terus, tidak. Tapi kayak orang naik tangga, naik, lebih tinggi.
Itulah kehidupan orang percaya. Jadi sekiranya kita menghadapi kenyataan pahit dalam hidup ini, cek salah satu di antara dua, adakah faktor dosa yang sedang terjadi dalam hidupmu dan itu tidak diakui. Dosa yang tidak diakui jangan kaget, tidak diampuni. Tapi dosa yang diakui Tuhan, ini warna hidupku merah, hijau, kuning, biru, wah sudah kacau, tidak tahu, tidak keluar. Tapi aku sedang mendidik, mengajak, ayo naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau naik lebih tinggi, hati-hati, waspada. Harus kita setia percaya kepada Tuhan. Ayat tadi berkata, Yesaya berkata, yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera. Saudara tahu kenapa damai sejahtera? Kenapa tidak kecukupan? Kenapa tidak kesehatan? Tidak. Damai sejahtera itu levelnya lebih tinggi. Kalau saudara sakit walaupun sembuh ada damai sejahtera, mikir, waduh berapa biaya obat, biaya ketakutan semua. Satu, dua. Kalau hatinya tidak gelisah, wah suami saya digondol PP, Anda tahu kemana dia lari. Nah, gelisah, tapi hatinya kalau dijaga itu dan damai, ada ketenangan, tidak takut apapun yang terjadi. Tuhan yang punya, Allah luar biasa menjagai, menuntun, memimpin langkah hidupku. Tidak aku takut hari esok, janji firman-Nya ya dan amin. Tapi bukan hanya kali ini saja saudara harus datang beribadah. Saudara harus setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Buka ayat, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Baca bareng-bareng ayat ini. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lihat, begitu kita taati ada berkat. Selamanya gitu, taat dulu berkatnya muncul, taat dulu berkat muncul. Jangan ngomel, waduh bagaimana ini berkat kurang, persembahan harus dijalankan, pilih-pilih lama, tangan garu-garu kantong mana yang paling kecil ini ya itu. Terus satu bilang sama Tuhan, Tuhan apa saya lempar ke atas turun itu milikmu, tapi apa yang tidak turun cepat itu bukan milikmu, begitu ya. Yang dilempar uang kertas ratusan ribu tapi pelan terbang. Yang lebih cepat batu, ya, ini Tuhan milikmu gitu. Menang kita tidak enak Tuhan dong, betul. Tapi janji Tuhan berani, beri kau akan diberi. Satu takaran yang ditekan melembab keluar akan diukurkan kepada. Kalau kita orang Belanda bilang cetil, tahu cetil? Itu orang Belanda itu bertanah bilang cetil, kikir. Jangan pakai berkat Tuhan tidak muncul dalam hidup. Nanti jangan nyalahin Tuhan, kenapa orang lain diberkati, kalau aku tidak gitu. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu nyanyiannya orang iri, tahu? Maunya diberkati, oh si sana dapat pahit tidak? Untuk apa? Pabrik yang besar aku juga dong. Sama kan aku harus hebat. Sama Pak Igi sama-sama makan nasi, sama-sama tidur di tempat tidur gitu. Bukan itunya. Tapi bagaimana sikap kita menghargai Tuhan itu penting. Janji Tuhan berapa? Harus, tidak boleh tidak. Beribadah kepada Tuhan berarti pikiran kita nomor satu arahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu satu. Kedua, sekiranya ada paket perkara yang mengelilingi kita, coba sisihkan, utamakan Tuhan. Kasihilah Tuhan, mengasihi Tuhan itu berarti mengutamakan, melakukan perintahnya Tuhan. Atau itu. Terus janjinya apa? Aku akan ayat pelan-pelan baca.
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang pertama double berkat, ya toh, dia berkat, Tuhan berkata memberkati roti makananmu dan air minummu. Itu berarti rezeki hidup tiap hari Tuhan berkati. Saya kasih contoh, bangsa Israel kurang hati tiap hari, walaupun kelihatannya membosankan, tapi buktinya tiap hari dipelihara dengan roti mana, betul tidak? Dia tidak pernah kelaparan. Apalagi orang Jawa bilang, Tuhan kok dikilani. Kalau di daerah ini, di tempat seperti ini tidak bisa menanam apa, apakah bisa Tuhan menghadirkan daging buat kita? Lah Tuhan kok mau kilani, kalah kilananmu. Gede Tuhanmu. Apa? Sebenarnya Tuhan siapa berkat mukjizat muncul. Daging datang begitu banyak sampai orang rakus. Ketahuan orang rakus. Saya keinget sekali pertama kali saya injak di Israel. Saya itu kayak orang rakus. Karena terus terang, jangan cerita keluar ini, malu saya. Terus di Israel itu ada pohon apa? Kurma besar panjang begitu. Saking senangnya makan mulut, kantong diisi, kantong celana diisi, wah kayak orang rakus itu ketahuan. Tapi yang punya anggota ketawa aja. Ya bilang mungkin ini orang baru, tidak pernah rasanya lihat kurma panjang-panjang begitu. Sebab kurma di kampung kita, saya beli di Solo itu sudah kecil-kecil, melenyek-melenyek lagi kayak selania tutu gitu. Malas belinya, walaupun harganya murah, tapi sudah tidak enak itu. Dan itu lihat, orang Israel itu juga begitu. Begitu dia dapat daging, weh, langsung mulut masih penuh dengan daging, tangan masih pegang ini, mungkin kalau kantongnya ada diisi lagi. Itu keterlaluan. Tuhan itu maunya cukupkan dirimu dengan ada apa-apa, ya kan? Percaya Tuhan pelihara kita dengan banyak kebaikan. Luar biasa campur tangan Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, Tuhan janjinya apa? Aku akan menjauhkan penyakit. Tidak seperti Pak Yo tadi harus ngalami loh, ya toh? Tapi ya itu cara Tuhan lah untuk mengajar. Setiap orang itu beda-beda. Satu hal kadang Tuhan mengajar harus alami dulu supaya kau rasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu seperti apa. Tapi janjinya aku akan menjauhkan. Jadi nempel saja enggak. Makanya saya kasih tahu teman-teman itu bilang, Andre kok sering kali ke Singapura, ke Malaysia, ke dokter siapa, ke rumah sakit mana? Oh, kaget, bingung saya. Loh, jadi apa enggak, saya enggak cari dokter, enggak cari rumah sakit. Ya jadi ngapain ke Singapura, ke Malaysia? Jalan-jalan, bingung lagi dia. Kok bisa jalan-jalan? Duitnya sombong ya. Ya tak orang dunia bilang begitu. Ya malam ada teman yang ini Pak, siapa? Saya tunggu di Cengkareng di Terminal 2. Kita naik pesawat pakai Air Asia ke sana. Ya ternyata pakai Air Asia sekarang yang murah, tapi tidak boleh beli-beli. Jadi kilonya, timbangannya tidak boleh lebih dari 7 kilo. Jadi tidak bisa beli oleh-oleh. Caranya apa? Ya Tuhan yang ngiritnya kita. Bukan berarti saya tidak mengasihi saudara. Karena peraturan dari saya tidak bisa bawa. Tapi ya tahu dirilah, kita hamba Tuhan, kita hidupnya dari berkat Tuhan. Ya kalau berkat Tuhan diumbar-umbar begitu, senang sing nampak ya orang senang enggak lu bisa ngaku. Tidak gitu, Tuhan. Tapi berkali-kali campur tangan Tuhan saya nikmati, saya rasakan. Jadi sebagai orang percaya, waktu saya jalan terus. Jadi sebagai orang percaya, yakinlah yang hatinya teguh dijajahi dengan damai sejahtera. Kalau hatinya teguh itu gimana caranya? Satu, milikilah waktu bersama Tuhan.
punya waktu untuk berdoa. Entah itu saudara punya kepentingan, tidak punya kepentingan, ucapkan terima kasih. Kalau saudara masih diberi nafas hidup, terima kasih Tuhan. Kalau aku masih bernafas, saya diberi pagi itu pagi yang indah sekali. Matur nuwun Gusti. Kalau saya tasih besar gitu ya, puji Tuhan. Satu. Yang kedua, kalau ada masalah, cek kembali. Adakah faktor dosa yang harus diakui? Jadi tutup-tutupi, jangan cari kambing hitam, pedut kecil dijak tiram. Iya kan? Hidup kita sebagai anak Tuhan harus fair, terbuka. Ini bukan warna hidupku. Aku tidak beres dalam hal materi, keuangan, soal cara berpikir, bertindak, tidak bijaksana dan sebagainya. Aku saja. Ya toh, kayak raja dulu waktu ditolak sama Nabi Nathan. Oh, kalau ada Nabi Nathan kan awalnya cerita ada satu rumah orang kaya kedatangan tamu tapi tidak mau keluarkan kambing dombanya. Kambing domba orang satu ini diambil, disembelih. Nek menurut kamu diapake? Nah, kalau karek numpangnya oh tak bendek kowe. Oh kowe tak pateni. Oh kowe tak nutuk. Nah, terus rata karek numpangi ya kowe kuwi lho kok iki. Ya kamu itu loh orangnya. Kamu tahu enggak? Elizabeth itu istrinya sama. Nah, kok gopek ya. Lu udah biasa macam-macam tapi tidak jawab bilang ya Allah itu penuh kasih. Kalau kita terbuka ini Tuhan warna hidup itu, tolonglah beri kesanggupan untuk aku berubah, beri kesanggupan untuk aku berkenan kepadamu. Lihat hasilnya. Allah itu penuh kasih. Dia bela hidupmu, dia tuntun langkahmu. Tuhan itu penuh kuasa, memberi jalan keluar dari setiap tantangan apapun yang ada dari. Satu, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Milikilah kesempatan untuk jangan disibukkan, kita diberi waktu yang sama, tapi hari yang sama, waktu yang sama, terserah kita diberi hak untuk mengelolanya. Tapi bagi kita, milikilah waktu bersama Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, beri aku kesanggupan untuk jalan kebenaran. Lihat nanti hasilnya. Allah tentu menolong. Dia menopang hidupmu, dia menuntun langkahmu, dia memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan. Saya ngalami, saya rasakan betapa manisnya tuntunan dan keindahan Tuhan dalam hidup ini waktu saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu. Dua, ucaplah syukur. Bukan hanya kita minta pertolongan campur tangan Tuhan, tapi adalah ucapan syukur. Nah, bangsa Israel tidak tahu mengucap syukur. Terima kasih nih pas untuk panganan dulu, wah buyut seneng. Tapi begitu tidak ada air, bengok-bengok, wes ketok mbusahi. Tahu, kita sekarang kanak-kanaknya kurang dewasa. Tuhan mau diajar 40 tahun, itu berarti satu generasi hilang gara-gara tidak tahu mengucap syukur. Jadi pengucapan syukur itu penting dalam hidup kita. Allahmu Maha Kuasa memberikan pertolongan yang berarti dalam hidup kita. Terakhir, satu ayat lagi, Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dan 15. Mazmur 91, 14 dan 15. Terakhir, baca bareng-bareng. 2, 3. Sungguh hatinya mendekat kepadamu, maka aku akan meluluhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Sehingga enak kayak kalau Tuhan bilang beri, pangkosek Tuhan, ya lah butuh ke siakeh Tuhan, ya sesuk ya Tuhan, jangan dialasi, keke, serahkan, beri, lihat janji firman Tuhan tidak pernah salah. Ya toh, seperti contoh firman Tuhan Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terus berkatnya apa? Sekaliannya pengkat begitu, ditambahkan kepadamu. Itu cara Tuhan. Ada perintah tapi ada upah. Tergantung saudara, jangan upahnya doyan itu. Coba ajak Pak Henggi. Kalau saya percaya sama Pak Henggi, tapi minta dulu upahnya ya. Duitan dia mertua. Betul, percaya. Mungkin gak payu. Betul tidak? Nah, hidup kita sebagai orang percaya, taati Tuhan, lakukan perintahnya, senangkan dan muliakan Tuhan setiap hari. Maka saudara